Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dima Rolina Simbolen dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Jadi di sini saya akan memberikan video ulasan tentang penerapan knowledge management di perusahaan Apple. Jadi di video kali ini saya akan memberikan 12 poin penting dari penerapan knowledge management di perusahaan Apple. Poin yang pertama, apa itu knowledge management? Knowledge management adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari dalam sebuah organisasi. Poin yang kedua, jenis penerapan knowledge management. Jenis penerapan knowledge management dibagi menjadi dua. Yang pertama, tacit knowledge, dan yang kedua, explicit knowledge. Tacit knowledge adalah manajemen pengetahuan yang sulit dilihat secara kasat mata atau bersifat personal. Pengetahuan ini dikembangkan melalui pengalaman yang sulit untuk diinformasikan dan dikembangkan. Pengetahuan ini biasanya tidak terlihat dalam bentuk tulisan namun dapat terukur melalui kinerja seseorang. Jadi, dalam tacit knowledge ini lebih ke pengalaman kerjanya. Explicit knowledge adalah bersifat formal dan sistematis yang mudah untuk dikomunikasikan dan dibagi. Penerapan explicit knowledge ini lebih mudah karena pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tulisan atau pernyataan yang didokumentasikan sehingga setiap karyawan dapat mempelajarinya secara independen. Poin yang ketiga yaitu elemen-elemen knowledge management. Terdapat 3 elemen. Yang pertama, people. Knowledge management berasal dari orang. Orang merupakan bentuk dasar untuk membentuk knowledge itu sendiri. Yang kedua, teknologi. Teknologi merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat perusahaan. Yang ketiga, yaitu proses, yang terdiri dari menangkap, menyaring, mengesyahkan, mengtransformasikan, dan menyebarkan knowledge ke seluruh perusahaan yang dilengkapi dengan menjalankan prosedur dan proses tertentu. Poin yang keempat, tujuan penerapan knowledge management. Yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang struktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, meningkatkan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Poin yang kelima, sejarah perusahaan Apple. Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perusahaan Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne, yang didirikan pada 1 April 1976. Perusahaan Apple menghasilkan produk yaitu iPhone, Apple Watch, Apple TV, iPad, Macintosh, iOS, iPod, dan lain sebagainya. Poin ke-6, Organizational Learning Implementation in Apple. Yang pertama, sistem berpikir, di mana
itu adalah sebuah cara untuk memahami sistem atau seluruh masalah yang ada di perusahaan, seperti orang, aturan, struktur, dan proses yang menentukan kemajuan organisasi itu sendiri. Yang kedua, penguasaan pribadi, di mana di perusahaan Apple itu sendiri, Steve mengatasinya dengan mendorong manajer untuk menetapkan tujuan yang menantang tetapi masuk akal bagi staf dan memperkenalkan program pelatihan. Yang ketiga, mode mental, di mana pada konsep ini menekankan landasan prinsip, kesediaan karyawan untuk mau belajar lebih, dan mampu beradaptasi dengan konsep baru. Yang keempat, membangun visi bersama, di mana semua pekerja akan terlibat dalam pembangunan visi perusahaan dan akan diterapkan guna untuk terciptanya tujuan organisasi. Yang kelima, pembelajaran tim. Proses menyelaraskan dan mengembangkan kapasitas tim untuk menciptakan kinerja yang efektif, cepat, dan optimal. Poin yang ketujuh, the importance of teamwork. Jadi, pentingnya perusahaan menerapkan knowledge management secara tim, yaitu agar semua kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para pekerja dapat digabungkan menjadi satu dan akan menciptakan produk yang lebih unggul. Poin 8. Knowledge Management System Design and Development. Yang pertama, knowledge audit dan analisis. Pada langkah ini, mereka mengaudit dan menganalisis pengetahuan, tetapi pertama-tama mereka harus memahami mengapa sistem pengetahuan itu dibutuhkan. Aset pengetahuan yang kuat untuk setiap unit departemen yang mereka miliki, termasuk pengembangan dalam bidang keuangan, pemasaran, SDM. Yang kedua, Design Knowledge Management Team. Bentuk tim knowledge management yang akan merancang, membangun, mengimplementasikan dan menggunakan sistem knowledge management pada perusahaan. Yang ketiga, create knowledge management blueprint and develop system. Dalam konteks ini sebagai referensi atau tolak ukur tentang apa yang harus perusahaan capai. Apple menetapkan visi untuk membuat produk hebat dan terus-menerus berfokus pada sebuah inovasi yang baru. Poin 9. Knowledge Management Tools used by Apple Inc. Yang pertama, data warehouse, di mana di sana data itu divalidasi, diformat ulang, ditata ulang, diringkas, direstrukturisasi dan dilengkapi dengan data dari sumber yang lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan mereka di seluruh kelompok produk. Yang kedua yaitu ada company intranet, di mana jaringan perusahaannya menggunakan teknologi protokol internet untuk berbagi informasi, sistem operasional atau layanan komputasi dalam organisasi yang akan memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi yang diperlukan. Yang ketiga, ada expert system, di mana teknologi kuat yang dirancang untuk memecahkan masalah kompleks organisasi yang akan diimplementasikan di perusahaan Apple. Poin 11. Evaluation in Apple Inc. Perusahaan Apple meningkatkan kecerdasan organisasi dengan menciptakan sistem yang memungkinkan karyawan dan pengusaha untuk meningkatkan proses kerja mereka. Poin 12. Suggestion to improve knowledge management system. Saran untuk meningkatkan sistem knowledge management pada perusahaan Apple. Yang pertama, menerapkan strategi hibrida yang terintegrasi oleh kepemimpinan biaya atau cost leadership, dan yang kedua, strategi diferensiasi. Yang ketiga yaitu strategi aliansi, di mana perusahaan Apple telah menggunakan strategi tersebut namun kurang optimal. Jadi untuk mengevaluasi strategi itu sendiri, maka perusahaan Apple harus memperbaiki strategi aliansi itu sendiri. Yang keempat, perusahaan Apple membangun hubungan yang erat dengan pemerintah dan organisasi pendidikan.
Jadi itu poin-poin penting yang bisa saya sampaikan di video ulasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterima oleh semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.